Shalom semuanya para sanak, kembali lagi dalam program Sahabat Pelayanan Anak Indonesia. Oke, hari ini saya mau membahas mengenai ibadah online. Masih banyak banget daripada mungkin para sanak semuanya atau gereja-gereja yang belum mengadakan ibadah online untuk anak-anak atau ibadah anak-anaknya. Nah, hari ini saya mau kasih beberapa tips atau cara-cara yang sangat sederhana. Ini datang dari saya yang immature. Pokoknya saya nggak yang dari orang nggak ngerti multimedia awalnya sampai akhirnya saya ngerti cara ngedit dan cara membuat video. Nah, ini ada beberapa tips atau cara-cara saya pribadi. Mungkin cara saya bisa dibilang betul atau bisa dibilang nggak betul, tapi saya mau sharing aja buat para sanak semuanya. Supaya apa? Supaya sanak bisa mengadakan ibadah online nih di gerejanya, supaya anak-anak juga imannya bertumbuh, bukan hanya orang tuanya tapi anak-anaknya juga. Oke. Sanak, saya mau kasih beberapa tips dan cara ya. Caranya begini. Sebenarnya yang dibutuhin para sanak itu sebenarnya gampang, handphone doang. Di sini ini namanya smartphone atau handphone. Handphone para sanak semuanya yang udah ada kameranya, yang udah bisa ada Androidnya atau itu Apple, itu bisa banget dipakai untuk ngerekam dan untuk ngedit video. Apalagi untuk ibadah online bisa banget gitu ya, untuk anak-anak itu bisa banget. Jadi yang dibutuhin sebenarnya cuma ini aja. Ini cara simple ya sanak ya. Kalau yang mau rada ribet lagi, sanak bisa pakai laptop, bisa pakai program yang wow. Tapi yang caranya paling gampang tuh handphone doang gitu. Nah, durasinya berapa lama? Durasinya nggak usah lama-lama sanak, itu maksimal 30 menit. 30 menit itu sebenarnya juga udah lama ya. Tapi kalau sanak, yang penting gini, intinya gini, saya cuma mau memberikan informasi, yang penting anak-anak itu mendapatkan firman Tuhan. Ya, karena mungkin di rumahnya kalau orang tuanya sudah mengadakan ibadah atau mesbah keluarga ya itu bagus. Tapi kalau misalnya yang belum, kan sayang ya mereka nggak dengar firman Tuhan. Jadinya yang penting mereka dapat makanan firman Tuhan itu. Ya maksimal 30 menit lah sanak ya. Lalu yang kedua gini, kadang-kadang kita kan kalau di ibadah anak kita kan kita ada yang kelas kecil, kelas besar, kelas madya, pratama gitu. Kalau ibadah online ini belum tentu kita bisa bikin bagi per kelas gitu ya. Apalagi dengan keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alat-alat kita masih ngedit pakai handphone dan sebagainya macamnya. Jadi gimana kalau saran saya atau tips saya, udah nggak apa-apa adain aja, cuman dibeda-bedain nih sanak. Misalnya minggu ini kita mau fokus ke kelas besar, minggu depan kita fokus ke kelas yang balita, minggu depannya kita fokus ke kelas pratama gitu ya. Jadi kita dibagi beberapa minggu. Jadi nggak harus misalnya satu minggu tuh bikin 3 video untuk kelas balita, pratama, madya, enggak gitu, nggak harus. Tapi yang penting minggu ini kita buat fokus kemana, minggu depan, jadi kita ngadain beda-beda gitu ya, konsepnya berbeda-beda gitu. Oke, tadi saya udah bilang ya, caranya gimana, pokoknya butuhin handphone ini. Nah, yang selanjutnya begini, sanakku gini, video itu terlalu banyak elemennya. Ada yang elemen gambar, ada elemen efek, ada yang bagusnya itu mungkin di suara gitu. Kalau saya gini, kalau kita kan orang bukan yang profesional gitu. Jadi gimana? Udah sana kita fokus di satu hal aja. Mungkin video kita gambarnya nggak gitu bagus, mungkin efek kita nggak gitu bagus kayak orang-orang. Mungkin kayak tiba-tiba keluar gambar di sini atau ada suara ini, dan mungkin kita nggak sebagus itu. Tapi apa yang bisa kita usahakan? Satu aja dari elemen itu harus bagus buat kita. Contoh misalnya, kalau para sanak udah ahli dalam hal ngedit, ya udah nggak apa-apa bagusin di efeknya dan gambarnya. Tapi kalau misalnya para sanak masih bener-bener nggak ngerti cara ngedit atau ya taunya cuma potong dan sebagainya macamnya gitu, jadi gimana? Ya udah caranya, ya udah gimana jadi? Jadi kita fokus aja di satu hal apa? Nah, kalau saya pribadi, saya nih orang yang paling concern sama suara. Jadi buat saya begini, gambarnya boleh sederhana, tapi suaranya harus bener-bener lantang, suaranya harus bagus, nggak boleh nanti suaranya anak-anak dengar kayak, aduh ngomong apa sih, kok pecah, kok mendem, kok suaranya nggak enak. Saya paling anti itu. Jadi gimana sanak saya itu, makanya kalau sanak lihat, saya usahain setiap kali saya bikin video nih, sanak saya harus ada mic ini. Nah, mic ini kalau saya beli ya. Saya beli kalau mic ini, jadi saya pasang di handphone ya. Tapi para sana kalau misalnya nggak punya sumber dayanya atau segala macam, sebenarnya handphone ini bisa dipakai sama ini kita punya earphone ya. Di earphone kita kan ada mic ya sanak ya. Jadi kalau saya biasanya colok, lalu saya bisa taruh di kuping aja nggak apa-apa, karena kan kita daripada nggak sama sekali. Tapi kalau sanak misalnya bisa pakai bambu, jadi misalnya atau pakai standing, kita tempel di mana gitu ya, supaya nanti nggak kelihatan kabelnya atau nggak kelihatan kupingnya, ya lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya nggak, ya udah deh sanak, demi anak-anak itu dapat makanan firman Tuhan, pakai aja gitu ya. Saya ada beberapa kali sanak nanti di bawah ini
saya kasih link saya punya IG ya Sanak ya. Saya bikin lagu, nggak bikin lagu sorry. Saya mengcover lagu dan saya cuma pakai handphone. Belakang saya tuh jelek lah, masih ada lemari dan sebagainya macamnya. Tapi saya pakai headphone ini, pakai mic yang ada di sini dan itu bagus. Nah, untuk tahu mic itu nyala atau enggak, caranya gini Sanak. Waktu Sanak pakai atau pasang on-nya, Sanak mesti di tap begini nih, di tap. Contoh ya Sanak ya, ini mic saya nih. Ini mic saya, anggap ini headphone-nya Sanak ya. Kalau bunyi atau saya tiup nih, dan Sanak denger, berarti mic ini nyala. Kenapa bilang kayak gitu? Karena kan Sanak kan jauh nih dari saya gitu ya. Mic saya kan rada-rada jauh lah, mungkin ada kayak sekitar 1 meteran, ada 1 meteran, dan Sanak bisa dengar suara tiupan angin tadi atau tuk-tuk itu ya, berarti nyala mic-nya gitu. Jadi untuk tahu kayak gitu. Jadi buat saya gini, yang penting kembali lagi Sanak nggak usah terlalu kayak wah efeknya bagus. Mereka pakai green screen, mereka bisa ada gambar ini, gambar itu. Mungkin Sanak belum seahli itu. Yang penting anak-anak ibadah, dan yang penting kita punya satu elemen yang bagus. Seandainya mungkin kita punya video handphonenya kurang bagus, yang penting anak-anak bisa dengar dari suaranya ya. Oke, itu dia tipsnya. Lalu ngeditnya, abis selesai nih kita ngerekam, kan harus diedit dong ya. Nah editnya gimana? Kalau saya pribadi suka sama 2 aplikasi di handphone, itu namanya Filmagora sama KineMaster. Filmagora dan KineMaster. Kalau mau gampang lagi sih kayaknya KineMaster ya, Sanak KineMaster itu buat saya lebih gampang aja cara taruhnya gitu. Jadi Sanak bisa download di KineMaster atau Filmagora. Nah, caranya gimana ngeditnya? Nah, saya nggak akan ngajarin cara potong-potong segala macam. Nah, Sanak cari di YouTube. Cari di YouTube cara mengedit video menggunakan KineMaster atau Filmagora atau segala macam aplikasi yang udah biasa lah Sanak lakuin. Udah gitu aja, abis itu diedit, di save, langsung masukin ke YouTube gereja atau di handphone gitu. Itu cara awal, itu cara yang paling singkat gitu. Yang penting gini Sanak, anak-anak dapetin firman Tuhan daripada dia nggak dapetin sama sekali. Nah, lalu tips saya yang berikutnya adalah gini, karena kita ini tidak ada gambar, nggak bertemu dengan muka, suara sih udah bagus nih ya. Seandainya Sanak udah pakai headphone kayak begini, terus habis itu atau pakai mic. Ini mic juga murah by the way Sanak. Ini harganya saya beli waktu itu sekitar 12.500 mic-nya ini aja. Nah, untuk masukin ke Android-nya itu memang ada trikinya begini. Sanak harus coba, cara cobanya sama kayak tadi, di tuk-tuk, dituk-tuk kayak gitu, tuk-tuk apa pukul gitu ya, gituan lah ya Sanak ya. Nah habis itu kalau udah digituin, nanti Sanak bisa coba. Kalau misalnya dia nggak nyala, ada satu namanya yang mesti Sanak pakai, open kamera. Nanti kembali lagi Sanak cari di YouTube gimana caranya menggunakan mic eksternal. Ini namanya mic eksternal. Jadi gimana caranya nanti diajarin sama YouTube, gampang banget Sanak. Jadi cuman open kamera, terus habis itu nanti di setting, nanti bisa menggunakan mic kayak begini. Ini harganya sekitar 12.500. Ini yang versi murahnya. Ada yang harganya 120.000, tapi enggak, ini yang saya beli ini 12.500. Dan yang ini, kalau yang headphone ini malah udah dapet dari handphonenya. Waktu saya beli handphone udah dapet headphone ini Android ya. Ya jadi yang penting nih ya, anak-anak itu dapetin firman Tuhan. Dan ya kita nggak usah terlalu kayak kayak orang-orang youtuber keren-keren gitu Sanak, yang ya nggak semudah itu ya untuk bisa. Saya belajar ngedit aja juga cukup lama Sanak, tapi yang penting anak-anak itu dapetin. Sanak ambil aja gitar sendiri pakai headphone begini, kita taruh kameranya ngegelantungan di sini nggak apa-apa. Yang penting jangan kena kesenggol lagi, nanti kalau bunyi duk gitu nggak enak juga. Terus habis itu nanti Sanak main gitar, nyanyi 2 lagu. Habis itu Sanak, yang terpenting adalah mimik kita. Ketika kita di video, mimik kita mesti menunjukkan excitement, kayak wah keren, luar biasa. Dan yang utama juga waktu kita memberikan itu, suara kita harus dinaikin, ditinggi. Jadi kalau kita bilang ini, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Wah,
kakak sih nggak bisa gitu ya. Jadi mimik-mimik kayak gitu harus dikasih lihat melalui video ini supaya mereka nontonnya lebih semangat, lebih suka, karena kan waktunya nggak lama gitu ya sanak ya. Itu aja tips dari saya. Tetap please adain ibadah online buat anak-anak, karena anak-anak ini adalah dasar atau pilar-pilar generasi kita ke depannya. Mereka harus mendapatkan iman. Jangan jauhkan mereka dari firman Tuhan. Kita berikanlah dia ayat hafalan, pujian, 2 lagu nggak masalah. Habis itu langsung firman Tuhan 10 menit, habis itu ayat hafalan, selesai, mau 18 menit kayak, mau 10 menit, nggak masalah. Yang penting anak-anak itu harus mendapatkan firman Tuhan, dan ini tugas kita. Ingat ya, minggu lalu aku bilang itu panggilan kita ya. Jadi ingat, ini panggilan kita terus ngadakan, ini tanggung jawab kita, itu adalah domba yang Tuhan berikan buat kita semua. Oke Sana, thank you banget udah terus nonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan kalau para sanak mau ada nanya-nanya atau apapun, ingat ya, email kita di Sahabat Pelayanan Anak Indonesia. Bisa email langsung ke saya, nanti saya akan mencoba untuk menjawab atau saya memberikan cara-caranya. Soalnya saya rindu banget anak-anak ini bertumbuh dalam kasih Tuhan dan punya iman yang kuat dalam Tuhan. Oke sanak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Spy. Bye, sahabat pelayan.